elah, lu kira gue barang dagangan supermarket nunggu laku. Mindset gue atau my choice of life ini benar-benar minoritas banget di sini. Ya lo harus bertanggung jawab sama hidup lu sendiri. Banyak perempuan yang memilih menikah, tapi banyak juga perempuan yang memilih untuk tidak menikah. Kenapa? Penyebabnya apa? Banyaklah pertanyaan-pertanyaan. Leonie sudah datang di Sudut Ruang untuk ngebahas soal itu. Hai! Halo. Hai Poppy! Nah, kenapa aku manggil Poppy? Karena kita mau insya Allah ke depannya mau kerja sama ya. Nah, mudah-mudahan tidak ada Mudah-mudahan, halangan ya. Betul. Kenapa Leonie nggak mau menikah? Karena nggak tertarik. Nggak tertarik, oke? Sesimpel itu. Maksudnya di tengah hidup di Indonesia yang memang rata-rata kalau nggak menikah, kalau belum menikah itu nggak dianggap ini gitu. Pasti ada kan? Pokoknya stigma-stigma. semua negatif, konotasinya negatif aja gitu. Ya. Pertama memang nggak interest sama sekali sama institusi pernikahan. Itu nggak aku pikirin sih, cuman memang kayak dari dulu gitu, kalau pacaran ya pacaran aja gitu loh, nggak pernah berpikir pengen jauh lebih dari itu gitu. Jadi ya dari aku sendiri sih kayaknya aku memang nggak tertarik sama itu gitu, sama institusi pernikahan. Terus ya udah jadinya kalau ditanya kenapa ya memang aku nggak tertarik, nggak pengen aja gitu, nggak ada sesuatu yang apa gitu. Nggak ada trauma? Enggak, justru nggak ada sama sekali. Orang juga berpikir kan, oh pasti dia ada trauma. Nggak ada, orang tua aku tuh menikah bahagia sampai maut memisahkan, ya kan. Terus aku sendiri tuh pacaran juga baik-baik aja gitu, nggak pernah ada yang drama atau traumatis atau apa gitu, nggak ada. Jadi memang ini tuh based on keinginan aku sendiri gitu. Ditentang nggak sama orang tua? Nah, aku itu dari umur 27 aku udah ngomong gitu ke... Sekarang usianya, sorry? Sekarang 34. Masih muda banget. Terus? Di umur 27 aku ngomong lah ke si papi sama si mami gitu. Ngomongnya sih sesantai ini, cuman kayak, Pih, jangan ngarepin cucu ya dari Leonie gitu. Aku bilang gitu. Tapi mereka sih tipe yang, makanya kenapa aku bisa ngobrol santai gitu. Karena memang dari dulu komunikasi aku sama bokap sama nyokap tuh cukup baik ya. Kita bisa ngomongin apa aja. Dan mereka selalu bisa menghargai keputusan aku apapun itu. Jadi kalau sampai aku udah ngomong gitu, mereka juga tahu bahwa aku nggak main-main gitu loh. Aku serius walaupun ngomongnya sesimpel itu ya, jangan ngarepin cuci ya dari aku gitu. Ringan aja gitu ya. Iya gitu, ringan aja gitu. Jadi mereka tuh kayak cuman, ya yang penting sih lu happy gitu, terserah. Oh mereka justru terbuka pikirannya. Jarang loh orang tua yang punya pikiran makanya aku bersyukur gitu. banget gitu, aku punya orang tua se-open minded itu gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting lo happy, yang penting lo bertanggung jawab sama pilihan lo. Ya itu semua, maksudnya hidup lo yang jalanin gitu loh, bukan kita yang jalanin. Tapi pernah pacaran? Sering? Ya, pacaran. Lama-lama pacarannya? Dan mereka nggak menuntut untuk nikah? Ya kalau ada yang ngajak nikah sih aku bye. Langsung dane gitu. Serius? Iya. Paling lama pacaran berapa lama? Adalah panjang lah pokoknya. Berapa tahunan atau bulanan? Tahunan. Oh tahunan. Ya, tapi mantan memang cukup banyak. Oke. It's sah-sah aja, karena kan namanya juga pacaran. Iya makanya. Gitu. Oke. Gitu. Terus akhirnya rata-rata sampai akhirnya putus itu gara-gara ini bukan? Karena kamu menolak? Ya ada. Ya tapi biasa aku ngomong sih di awal gitu. Apalagi kalau udah misalnya, intro gitu ya? Iya gitu, udah mulai agak serius. Ya mending sih kita udahan kalau emang lo pengen sono gitu daripada apa ngabisin waktu sama gua gitu loh, karena gua nggak pengen kesana gitu. Ya udah. Tapi untuk urusan misalnya anak gitu, nggak apa-apa kamu kalau punya anak? Pengen punya anak? Justru nggak pengen punya anak. Jadi yang duluan itu malah yang paling strong itu sebenarnya nggak pengen punya anak. Pernikahan itu jadi nyusul, maksudnya kayak ya udah gua babak berikutnya yaitu tidak mau menikah. Jadi maksudnya karena menurut aku kan keluarga itu ya, maksudnya pernikahan itu adalah sebuah institusi untuk melindungi keluarga, ya kan? Jadi pada saat lo berpasangan, punya anak, gitu, membangun keluarga, ada institusi pernikahan ini untuk melindungi semuanya, untuk sama-sama bertanggung jawab, menjalani kehidupan ini bersama keluarga, gitu. Nah pada saat aku memutuskan aku nggak mau punya anak, ya aku nggak mikirin lagi ini. Toh nikah. Memang satu nggak tertarik, gitu, kedua siapa yang mau gue lindungi juga gitu, toh gue
nyaman begini gitu. Gue cukup gitu loh Iya, segini iya, gitu. iya. Kalau misalnya aku pengen punya anak ya aku harus memikirkan itu gitu. Di Karena Indonesia. untuk masa depan Iya. si anak ini kan. Betul, gitu. betul. Tapi suka dinyinyirin nggak sama teman-teman? Ah bodo amat aku sih. Tapi pernah? Enggak sih. Oh. Close friend ya, close friend ya. Kalau close friend aku sih circle of friend aku tuh oke banget semuanya gitu. Nggak ada yang judging, nggak ada yang terlalu kepo, nggak ada yang juga lo kayak gue dong punya anak gini, nggak ada yang iya. kayak gitu. Kalau misalnya ada yang kayak gitu, kayaknya nggak jadi teman aku juga sih. Iya, gitu. iya. Karena pasti kan kita milih juga kan. Iyalah kan dalam circle of friend berteman. kita tuh harus yang support lah, harus yang suportif gitu. Jadi kalau dari keluarga dan teman-teman terdekat sih nggak ada. Kalau dari umum aku nggak peduli. Toh nggak ada pengaruhnya Iya, buat nggak ada mereka urusan ya. gitu ya. Lo cuman pengen bahan nyinyir, go silahkan gitu. Nggak ada untungnya buat gue, nggak ada ruginya buat Iya. gue, silahkan Iya. gitu. Tapi kalau kamu ngelihat teman kamu menikah gitu gimana? Kamu Oh, ikut aku happy? tuh langganan bridesmaid. Oh iya. terus gimana? Ya nggak masalah gitu, aku sih happy aja gitu. Toh teman-teman aku beberapa juga happily married gitu, dan aku nggak masalah, aku senang-senang aja gitu. Possible nggak dalam 10 tahun mendatang akan berubah pemikiran kamu? Possible, karena aku nggak tahu juga besok aku bakal kayak apa gitu. Jadi tapi yang pasti sampai saat ini aku belum pengen. Kalau 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, who knows, kita nggak pernah tahu gitu. Dan menurut aku memang ya itu tadi, pernikahan tuh nggak bisa dipaksain. Kalau tahu-tau lo pengen ya udah, tapi kalau misalnya sampai kayak sekarang gitu, aku udah umur 34 kan di Indo udah kayak udah Iya, umur udah tuir 34, banget sih, udah tua banget apa gitu-gitu. Iya. Ya menurut gue itu lo sendiri yang bikin Iya. timeline-nya gitu loh. Standarisasinya situ ya. Nggak ada yang ngelarang kalau lo mau merit umur 60, nggak ada. Nggak ada Kayaknya yang udah tua ting-ting gitu Iya. dibilangnya. Padahal mah ya nggak ada urusannya Iya, nggak ada gitu loh. urusannya. Karena kan pernikahan itu butuh kesiapan mental, Benar. butuh kedewasaan berpikir. Karena ini adalah komitmen yang lo jaga seumur hidup. Lo nggak bisa main-main dengan itu. Tapi Pernikahan kamu itu sakral. punya itu apa namanya, komitmen itu, punya rasa itu gitu. Rasa apa nih? Misalnya nanti one day kamu menikah ataupun kamu punya relationship. Iya, justru gitu. karena aku tuh mensakralkan sebuah pernikahan itu, aku nggak mau main-main. Oh, sama jadi ini. hati-hati banget. Yes, jadi kalau misalnya aku belum 100% yakin aku mampu, aku nggak mau. Mendingan gak usah. Mending pacaran aja. Iya, iya. Dan sangat rare loh orang, terutama perempuan, yang berpikiran seperti itu gitu. Karena memang kita nggak bisa pungkiri gitu, society kita di sini membentuk apa ya? Pola pikir dan pikir, stigma-stigma. Stigma kayak gitu buat perempuan gitu loh. Benar. Jadi benar-benar dibatasi banget perempuan itu. Jadinya ya itu akhirnya banyak yang ngejudge diri sendiri kalau misalnya kayak di usia tertentu mereka belum punya pasangan, belum Stres gitu ya. Iya, padahal itu kan memang itu society yang build up gitu betul, loh. betul. Dan menurut aku itu cukup berbahaya gitu loh untuk pribadi si perempuan ini sendiri yang sebenarnya mungkin dia punya banyak mimpi, sebenarnya mungkin dia punya banyak keahlian gitu, tapi akhirnya karena stigma dia memilih untuk ngalah dan ya udah nurut aja deh gitu.